Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Pembahasan ketiga dalam kitab Aqaidul Imamiyah yang ditulis oleh Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Al-Mudhaffar. Pembahasan ketiga adalah aqidatuna fil ijtihad. Keyakinan kita sebagai kelompok Syiah Imamiyah tentang ijtihad. Dia mengatakan, na'taqidu annal ijtihad fil ahkamil far'iyyah wajibun bil wujubil kifai ala jami'il muslimin fi usuri ghaibatil imam. Kita meyakini, kelompok Imamiyah meyakini bahwasanya ijtihad bersungguh-sungguh di dalam hukum-hukum yang bersifat cabang atau far'iyah adalah wajib. Jadi hukum berijtihad adalah wajib, akan tetapi wajibnya adalah wajib kifayah bagi seluruh kaum muslimin di masa kegaiban Imam Mahdi alaihissalam. Hukum kifai adalah jika salah seorang kaum muslimin sudah menjadi seorang mujtahid dalam hal ini, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Dan jika tidak ada salah satu pun yang menjadi seorang mujtahid, maka seluruh kaum muslimin akan menanggung dosanya. Bimakna annahu yajibu ala kulli muslimin fi kulli asrin. Arti daripada wajib kifai adalah bahwasanya wajib bagi semua kaum muslimin di setiap zaman untuk melakukan ijtihad. Artinya hukum wajibnya adalah wajib kifayah. Walakin idza nahadha bihi man bihil ghina wal kifayah saqata an baqil muslimin. Akan tetapi jika sudah ada yang melakukan atau bangkit dan ia mampu, maka cukup atau jatuhlah kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Wa yaktafuna biman tasodda litahsilihi wa hasala ala rutbatil ijtihad wa huwa jami'un lisyara'id. Maka mereka cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh seseorang yang berijtihad, yaitu orang yang sudah mencapai pada tahapan seorang mujtahid atau ijtihad dan ia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Maka ketika ada orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, fayuqallidunahu, maka kaum muslimin yang lainnya harus mengikutinya, wa yarji'una ilaihi, dan merujuk kepadanya dalam hal hukum-hukum syariat, fi furu'i dinihim, dalam permasalahan cabang-cabang agama mereka. Jadi kaum muslimin wajib untuk mengikuti, wajib untuk bertaklid, wajib untuk merujuk kepada seorang mujtahid yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Jadi awalnya berijtihad adalah wajib bagi kaum muslimin. Lalu ketika salah seorang kaum muslimin sudah ada yang menjadi seorang mujtahid, maka gugurlah kewajiban tersebut, karena kewajiban ijtihad adalah kewajiban yang bersifat kifai. Salah seorang satu dari kaum muslimin menjadi seorang mujtahid, maka cukup, dan yang lainnya gugur kewajibannya. Dan kewajiban bagi yang lainnya adalah mengikutinya dan merujuk kepadanya dalam hal urusan furu'uddin mereka, dalam urusan cabang-cabang agama mereka. Fa fi kulli asrin yajibu ayyandurul muslimuna ila anfusihim. Maka kata beliau, di setiap zaman wajib bagi kaum muslimin untuk melihat, untuk mempelajari diri mereka sendiri. Fa in wajadu min bainihim man tabarra'a bi nafsihi, maka jika mereka mendapati di antara mereka ada orang yang rela, ada orang yang bisa atau menyumbangkan dirinya, berusaha
dengan dirinya dan ia mampu wa hasala ala rutbatil ijtihad, dan ia mampu sampai kepada taraf tahapan seorang ijtihad atau taraf ijtihad sebagai seorang mujtahid, allati la yanaluha illa dzu hadzin azim, yang mana hal itu, tingkatan ijtihad itu tidak akan dicapai kecuali dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang agung. Wa kana jami'an lisyara'id, dan ia, seorang mujtahid ini harus memenuhi syarat-syarat allati tu'ahhiluhu litaklid, yang mana dia layak untuk ditakliti atau layak untuk diikuti. Iktafu bihi, maka kaum muslimin cukup dengan dirinya, artinya dengan orang yang sudah menjadi mujtahid tersebut. Wa qalladuhu, maka kaum muslimin harus mengikutinya. Wa raja'u ilaihi, dan merujuk kepadanya fi ma'rifati ahkami dinihim, di dalam ma'rifat kepada hukum-hukum agama mereka. Wa in lam yajidu man lahu hadhil manzilata, dan jika mereka kaum muslimin tidak mendapati bagi dirinya, atau tidak mendapati orang yang mencapai kedudukan tersebut, wajib alaihim, maka wajib bagi mereka kaum muslimin an yahsula kulla wahidin ala rutbatil ijtihad, wajib bagi setiap personal kaum muslimin untuk berusaha mendapatkan sampai kepada jenjang ijtihad jika memang mereka tidak mendapati itu. Jadi awalnya kaum muslimin harus sadar, harus tahu bahwa ijtihad harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Dan ketika sudah mendapati informasi adanya seorang mujtahid, maka cukup bagi ia atau gugur kewajiban ia. Kewajibannya hanyalah mengikuti orang yang sudah mencapai taraf ijtihad tersebut. Au yuhayyi'u min bainihim man yatafarrahu linaili hadhir rutbah, atau ia harus mempersiapkan di antara mereka, mempersiapkan orang yang telah sampai meluangkan waktunya untuk mencapai tahapan ini, yaitu tahapan ijtihad, haitsu yata'adzaru alaihim jami'an as-sa'ya, yang mana mereka tidak mampu seluruhnya untuk berusaha mencapai taraf ijtihad tersebut, lihadzal amri aw yata'assar, untuk mencapai dalam hal urusan itu, atau mereka merasa kesusahan untuk mencapai tahap ijtihad, wala yajuzu lahum, maka tidak diperbolehkan bagi mereka an yuqallidu man mata minal mujtahidin, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengikuti orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang sudah menjadi mujtahid. Artinya seseorang harus mempersiapkan mencari orang yang sudah mencapai taraf ijtihad, yang mana diri mereka tidak mampu melakukan ijtihad. Dia harus mencari informasi di mana orang yang sudah mencapai taraf ijtihad, dan kemudian ketika kita mendapati seseorang mujtahid yang sudah meninggal, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Kita tidak boleh mengikuti bertaklid kepada seorang mujtahid yang sudah meninggal. Jadi kewajiban kita harus mencari seorang mujtahid yang masih hidup dalam masa yang sama dengan kita dalam masa hidupnya. Wal ijtihadu huwa nadharu fil adillati syar'iyyah li tahsili ma'rifatil ahkamil far'iyyah. Ijtihad itu adalah mempelajari, meneliti dalil-dalil syar'i untuk menghasilkan pengetahuan terhadap hukum-hukum yang bersifat far'iyah atau cabang. Allati ja'a biha sayyidul mursalin, yang mana telah didatangkan hukum-hukum syariah tersebut oleh sayyidul mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa hiya la tatabaddal wa la tataghayyaru bi taghayyuriz zaman wal ahwal, yang mana
hukum-hukum far'iyah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan pernah mengalami perpindahan atau perubahan di tagayyur zaman wal ahwal, dengan berubahnya zaman dan kondisi, dengan berubahnya situasi dan kondisi. Hukum-hukum yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah berubah. Sebagaimana sabda beliau yang mengatakan, halalu Muhammadin halalun ila yaumil qiyamah. Halalnya Nabi Muhammad akan halal sampai hari kiamat. Wa haramuhu haramun ila yaumil qiyamah. Dan apa-apa yang diharamkan oleh beliau maka akan haram sampai hari kiamat. Kemudian wal adillatu syar'iyyatu hiyal kitabul karim was sunnatu wal ijma'u wal aqlu ala tafsilil madhkuri fi kutubi usulil fiqh. Syekh Muhammad Ridha Al-Mudhaffar mengatakan dalil-dalil syar'i itu adalah, yang pertama adalah Al-Kitabul Karim, Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah akal. Yang mana rincian dari pembahasan tersebut akan disebutkan di dalam kitab-kitab usul fiqh. Wa tahsilu rutbatil ijtihad yahtaju ila kathirin minal ma'arifi wal ulum. Dan untuk sampai tahapan ijtihad itu membutuhkan banyak sekali pengetahuan dan ilmu-ilmu allati la tatahayya'u illa liman jadda wajtahada. Yang mana hal itu tidak akan pernah dicapai melainkan bagi orang yang bersungguh-sungguh dan berijtihad. Wa faragha nafsuhu, dan ia mengosongkan, merelakan dirinya, wa badala was'uhu, lalu mencurahkan seluruh usahanya litahsiliha, untuk mendapatkan jenjang tahapan seorang mujtahid. Jadi tidak mudah, tidak sedikit ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mujtahid, melainkan harus banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang harus ia miliki. Ia harus bersungguh-sungguh, ia harus bersusah payah dan yang lainnya untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ijtihad adalah hukum-hukum ijtihad adalah hukumnya adalah wajib kifai, dan untuk mencapai tahap ijtihad dibutuhkan pengetahuan yang banyak, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan usaha yang gigih untuk bisa mendapatkan jenjang ijtihad tersebut. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.